Oke, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah koneksi dari Java NetBeans itu ke MySQL. Jadi yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu bahwa SAM TV kita sudah aktif. Di sini saya menggunakan SAM versi 173. Pastikan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya sudah running. Lalu kita mengakses menggunakan Mozilla ataupun Chrome, localhost php admin. Sekarang langkah awalnya kita membuat dulu database-nya. Untuk kali ini saya buat dengan nama database project 22mi2. Ini harap disesuaikan nama database-nya ya. DB project 22mi2. Sorry, ini mi. Oke. Lalu setelah database-nya terbentuk, bisa kita lihat di sini ada database. Lalu baru kita buat tabel. Kemarin kita sudah buat form ya, form input user. Sekarang tabelnya kita buat di sini tabel user. Number of field-nya kita buat 2. Di sini kita sesuaikan dengan desainnya. Di sini ada username dan password. Untuk username kita pilih jenis fieldnya yaitu varchar dan password juga varchar. Untuk panjang dari karakternya kita buat saja di sini 25. Nah, untuk primary key-nya kita jadikan saja username ini sebagai primary key-nya, index primary. Oke. Nah, sekarang tahap pembuatan database sudah selesai. Kita sudah punya satu buah database dan satu buah tabel, yaitu dengan nama tabel user, yang mana isi dari tabel user ini terdiri atas username dan password. Oke, sekarang tahap database kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam proses codingnya lagi. Oke, di sini kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan juga, dimulai dari kontrak perkuliahannya, RPS-nya, dan sudah sedikit saya bahas terkait dengan NetBeans ini, Java NetBeans. Nah, kita juga sudah membuat desain dari form input usernya. Lalu sekarang ini kita akan membuat kembali codingan untuk koneksi dan simpan datanya. Yang pertama, untuk akses codingnya cukup dengan double klik di mana tombol yang akan kita gunakan nantinya. Apakah itu tombol simpan, hapus, update, dan koneksi. Oke. Pilih source-nya, lalu kita buat di sini, pilih yang paling bawah. Itu oke, ini saya hapus dulu. Kita buat seperti ini. Public, kita buat sebuah kelas namanya koneksi. Public class koneksi. Ingat ya, di sini publicnya harus huruf kecil, kelasnya juga harus huruf kecil. Oke, kalau ada error seperti ini berarti ini ada kesalahan. Coba, sorry, bukan public ya, tapi private void. Ada dua pilihan, void yang mana? Kita pilih yang paling atas. Oke, void koneksi, buat nama kelasnya yaitu koneksi. Nah, penjelasannya kenapa sih harus dibuat kelas seperti ini? Nah, tujuannya adalah hanya mempermudah kita di dalam membuat sintaknya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, kita cukup mencarinya di dalam kelas tersebut. Kita nggak perlu merubah-rubah coding-coding yang lain. Oke. Lalu sudah terbentuk private void koneksi. Saya hampir lupa bahwa kita memerlukan yang namanya MySQL connector. Gunanya buat apa? Itulah medium yang menghubungkan antara Java NetBeans dengan PHP MySQL. Oke, cara untuk mengimportnya, tekan library, lalu pilih jar, lalu pilih di mana tempat MySQL connector tersebut. Nah, kalau sudah ketemu cukup di open saja, nanti dia akan masuk seperti ini. Sekarang saya punya 2, ada yang versi 5.1.5 dan 3.0. Oke. Untuk tahap selanjutnya adalah kita menambahkan library JDBC driver dengan cara diklik
library, lalu pilih MySQL JDBC driver, lalu add library, maka dia akan tampil. Oke, sekarang tahap awal sudah selesai, kita lanjut ke proses coding. Nah, agar tidak terjadi duplikat, maka saya menambahkan di sini sebuah kelas baru. Saya buat string baru, Yang pertama stringnya namanya koneksi. Saya singkat menjadi CN. Jadi nanti kalau kita membuat sesuatu, logika programnya itu kita cukup memanggil CN ini, nggak perlu lagi kita memanggil connection ini. Jadi cukup CN. CN ini adalah bagian dari connection itu sendiri. Lalu ada string SQL, lalu ada statement. Nah, statement ini kita singkat menjadi SQL. Oke, mungkin saya lupa menjelaskan bahwa ketika saudara memilih koneksi, nanti ada pilihan-pilihan seperti ini. Itu yang kita pilih adalah .com MySQL JDBC, bukan Java SQL. Ingat ya, .com MySQL JDBC bukan Java SQL. Oke, sudah selesai statement, lalu kita ambil result set, ambil JDBC, kita singkat menjadi LS. Nah, pada saat kita menambah sebuah tampilan-tampilan ini secara otomatis dia akan mengimpor juga driver-driver yang kita perlukan nantinya. Lalu baru kita masuk ke bagian intinya, yaitu pembuatan koneksi. Nah, di koneksi ini kita tambahkan try. Lalu ada dua, pilih yang try catch, bukan try yang pertama, tapi try catch. Nah, kalau kita mengetikkan try, itu nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita tambahkan try catch, secara otomatis nanti kita enter, maka akan tampil exception-nya apa. Oke, selanjutnya adalah kita menambahkan sebuah kelas, kontrol spasi, kelas T, lalu for name, lalu kita tuliskan di sini .com, lalu titik, lalu ada MySQL, JDBC, lalu yang terakhir adalah driver. Nah, baru kita tambahkan petik seperti ini. Kalau kita menambahkan petik terlebih dahulu, maka .com-nya nggak akan tampil seperti ini, nggak akan tampil dia. Nah, jadi usahakan dibuat terlebih dahulu seperti ini, baru seperti ini ya. Oke, selesai. Lalu kita tambahkan CN, driver manajernya, titik, lalu get connection, JDBC, oke, JDBC MySQL localhost. Localhost ini, tulisan localhost bisa diganti dengan 127.0.0.1, sama ya, kita mengakses IP address-nya. Lalu nama database yang sudah kita buat tadi, DB Project 22MI2. Lalu tambahkan root sebagai username-nya, kita tidak menggunakan password. Titik koma, oke, selesai. Oke, kalau tampil error seperti ini enggak error, tapi dia menginformasikan. Nah, selesai. Oke, bagaimana caranya agar kita bisa melihat ini sudah tampil, ini sudah terhubung apa belum? Kita tambahkan pesan di bawah CN, J option line, show message dialog, null, database terhubung. Nah,
Jadi kalau database yang sudah terhubung nanti akan ada pesan database terhubung. Tapi kalau tidak, maka pesannya ini kita copy paste saja. Database belum terhubung. Oke, sekarang seperti yang saya sebutkan tadi, cukup mengambil nama kelasnya saja. Oke, terserah mau di tesnya dipakai menggunakan tombol apa. Misalkan saya di sini mengambilnya tombol simpan. Jadi saya buat di sini koneksi. Oke, silahkan kita running, kita jalankan. Database terhubung. Oke, tapi kalau misalkan kita salah di dalam penulisan nama database, kan saya buat di sini db mi m saja coba. Yes. Database belum terhubung. Oke. Nah, sekarang koneksi kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita melakukan input data. Baik, kita lanjut. Tadi koneksinya sudah bisa, lalu kita masuk ke bagian penyimpanan datanya. Oke, kita buat kelas baru lagi, namanya itu, oke ini kita hapus dulu, karena koneksi kita sudah sukses ya. Kita buat koneksi lagi, namanya private void simpan data. Oke, ini akan kita gunakan nanti ya, namanya simpan data. Lalu isinya adalah, kita coba dulu try lagi, try catch. Lalu kita panggil kelas yang sudah kita buat tadi, kelas koneksi. Kita panggil koneksi, lalu kita gunakan string SQL yang sudah kita buat. Dimana kita buat tadi? Oke, ini dia ya, string SQL. String SQL sama dengan insert into tbl user. Oke, database kita tadi namanya username dan password ya, tabel user lalu values. Nah, perlu diperhatikan di sini, berbeda dengan PHP, berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain, kita harus hati-hati di dalam pemanggilan objek di dalam Java ini. Tentunya kita buat dulu variabelnya. Variabel yang pertama ini ada jtextfield 1 dan password ada jtextfield 2. Agar memudahkan kita untuk mengingat jtextfield ini punya siapa, maka saya ganti menjadi jt username, lalu ada jt password. Oke, JT itu jtextfield ya. Oke, kita panggil lagi di sini JT-nya. Ketik 1 JT di sini. Saya kelupaan di sini ya. Oke, di sini. Oke, JT username, lalu copy paste saja password seperti ini ya. Oke, lalu tindakan selanjutnya adalah statementnya. Kita jelaskan statement. ST itu apa Pak? ST itu adalah statement statement, lalu kita panggil statement eksekusi query. Sekian, selesai. Baru J option file-nya. So message dialog. Kita buat di sini, data sudah tersimpan. Data Anda sudah tersimpan. Oke, kalau dia tidak tersimpan, kita kasih pesan di bawah error ini, data Anda belum tersimpan.
Oke, silakan kita masukkan ke dalam simpan. Oke, simpan data. Oke, selesai ya. Sekarang kita jalankan, kita masukkan yang pertama, username-nya adalah Tara Gunawan, passwordnya 1234566. Kita simpan. Database terhubung katanya, lalu data Anda belum tersimpan. Nah, sekarang kita cek. Oh iya, saya lupa, ini kita matikan saja karena nanti kalau kita setiap ada kegiatan dia bakalan masuk terus nih, pesannya akan tampil terus, jadi kita matikan saja. Insert into table user values, tabel user, username dan password. Oke, mungkin ini ya, saya kelupaan, mungkin di sini koneksinya. Jadi kita simpan data lagi. Tara, data Anda belum tersimpan. Oh iya, saya lupa. Di sini nggak TBL ya, tapi tabel. Sorry, saya lupa. Oke, di sini kita buat Kurnia. Lalu di sini Kurnia. Oke, kita simpan.